Kalau kalian butuh inspirasi tentang investasi keuangan, pada video kali ini aku akan merekomendasikan 6 film terbaru tentang investasi yang wajib kamu tonton. Simak video berikut. Hai, masih bersama Zulfikar, membuka wawasan dengan cara menyenangkan. Pada video ini, aku akan kasih rekomendasi film tentang investasi yang pastinya seru untuk ditonton. Film yang aku rekomendasikan setidaknya 10 tahun terakhir. So, check this out. Yang pertama, The Wolf of the Wall Street. Film ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio berdasarkan buku The Wolf of the Wall Street, karya Jordan Belfort. Film yang rilis tahun 2013 ini mengangkat tema tentang investasi saham yang dilakukan di Wall Street, Amerika Serikat. Jordan alias Leonardo DiCaprio menjadi pialang saham di salah satu perusahaan pialang di Amerika Serikat. Jordan memiliki skill menjual saham dengan cara pump and dump, yaitu sejenis penipuan. Penipuan yang dilakukan untuk menjual saham perusahaannya sendiri, yaitu Stratton Oakmont. Perusahaan ini masuk majalah Forbes dan ratusan investor menanamkan uangnya di perusahaan ini. Secara ilegal, Jordan menghasilkan uang senilai 22 juta dolar Amerika dalam waktu 3 jam setelah IPO. Dua, The Wizard of Lies. Film buatan HBO ini mengangkat tema tentang skema Ponzi yang menyebabkan kerugian finansial terbesar di dunia selama belasan tahun. Skema Ponzi ini mirip-mirip seperti kasus First Travel yang merugikan pelanggan ratusan miliar rupiah saat itu. Film yang diperankan oleh Robert De Niro ini melakukan penipuan dan kebohongan dengan cara memberi keuntungan yang sangat besar. Pada video yang lain, aku akan jelasin tentang apa itu skema Ponzi. Yang ketiga, The Big Short. Film yang dirilis tahun 2015 ini mengangkat tema krisis keuangan pada tahun 2018 lalu. Film ini mungkin cocok buat kamu yang memahami ilmu keuangan. Tapi di sini aku akan jelasin secara ringan dan ringkas. Pada tahun 2005, Michael atau Christian Bale memprediksi bahwa tahun 2007 akan terjadi krisis besar. Michael akan memanfaatkan momen ini untuk keuntungan sesaat dengan cara memberikan kredit kepemilikan rumah kepada nasabah secara besar-besaran melalui bank. Ketika peminat KPR ini telah habis, mereka membuat skema kredit baru kepemilikan rumah yang ilegal, yaitu dengan cara mempermudah persyaratan kredit. Data-data nasabah dimanipulasi agar nasabah tersebut mampu kredit rumah. Ternyata prediksi Michael ternyata benar, banyak masyarakat yang gagal bayar, sehingga asuransi kredit mengcover kredit macet ini. Keuntungan yang didapatkan adalah pembiayaan dari asuransi kredit dan rumah sitaan dari nasabah yang gagal bayar. Empat, Margin Call. Nama margin call adalah istilah di dunia saham yang artinya sebuah peringatan jika ekuitas sedang terancam floating loss pada posisi transaksi saat ini. Sama seperti film Big Short, film ini mungkin cocok buat kamu yang tidak asing dengan dunia saham. Film ini juga mengangkat tema tentang bagaimana perusahaan berjuang menghindari krisis keuangan tahun 2008. Eric Dahle memberikan sebuah data kepada Peter Sutherland selaku pialang junior bahwa perusahaan akan bangkrut karena limit modal melampaui batas normal. Sehingga semua karyawan diberi bonus yang sangat besar untuk menjual saham-saham yang tidak ada nilainya untuk menyelamatkan perusahaan ini. Aksi ini menyebabkan krisis berskala internasional. Yang kelima, Inside Joke. Film yang memenangkan Piala Oscar tahun 2011 ini mengangkat tema tentang krisis keuangan Amerika Serikat tahun 2008 lalu.
Banyak bank yang bangkrut karena ratusan miliar dolar Amerika tidak terbayar akibat kredit rumah yang macet. Bank yang terancam bangkrut ini mengasuransikan kreditnya ke AIG, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers, sebuah perusahaan asuransi besar di Amerika Serikat. Asuransi-asuransi besar ini menyalahkan pemerintah karena tidak memiliki regulasi yang kuat mengenai instrumen keuangan. Dampak dari krisis ini terasa hingga Eropa dan Asia, sehingga The Fed mengambil alih permasalahan. Yang keenam, The Billionaire Boys Club. Film drama kejahatan ini dibuat pada tahun 2018. The Billionaire Boys Club merupakan anak-anak konglomerat yang ingin menjadi jauh lebih kaya dengan menggunakan skema Ponzi. Anak-anak konglomerat ini membujuk para calon investornya untuk bergabung dengan iming-iming keuntungan yang sangat besar. Tapi pada akhirnya skema ini ambruk ketika uang yang diinvestasikan tidak menghasilkan keuntungan. Nah, itu tadi film-film tentang investasi yang wajib kamu tonton. Dengan adanya film ini diharapkan kita untuk waspada dengan investasi bodong dan selalu up to date melihat kondisi perekonomian dunia saat ini. Pada video selanjutnya, kita akan bahas film tentang sebuah bisnis baru yang tentunya seru untuk ditonton. Sekian dari Zulfikar, terima kasih. Asuransi besar ini menyalah asuransi besar ini menyalah asuransi arus